I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it down, like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok kayaknya semangat banget sih muka-mukanya? Habis ini belajar matematika. Oh, tadi pelajaran pertama matematika. Yang ngajar Bu Afiza ya? Ya, bisa. Cantik udah punya. Awas langsung suka ada. Ya. Udah doa belum? Belum Bu. Belum ketua kelasnya doa yuk. Pimpin. Mari kawan-kawanku, sebelum kita mulai pelajaran pagi hari ini adalah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Masih semangat kan buat mata pelajaran selanjutnya? Masih, Bu. Masih. Tadi kalau kita mata pelajaran pertama katanya matematika ya? Matematika. Tahu kan sekarang kita belajar apa? Tahu. Baik. Ilmu pengetahuan. Tapi beneran masih semangat kan? Masih, Bu. Masih. Masih ingat nggak pelajaran yang kemarin apa? Materi yang kemarin kita bahas apa? Lupa, Bu. Lupa. Ini kasusnya anak-anak SMP gini. Berarti kalian di rumah tuh pada main Mobile Legends ya? Enggak, Bu, aku musik, Bu. FF, apa itu FF? Free Fire. Iya, Bu. Yang terbang-terbang gitu. Ya. Harusnya terbang-terbang gitu. Oh, dari itu jadi pelajaran juga terbang-terbang di otak ya? Jadi lupa. Lupa, Bu. Gak apa-apa. Langsung kita masuk ke materi aja ya. Yuk, ketua kelasnya bacain dong apa judulnya. Keadaan alam dan aktivitas penduduk Indonesia, mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Letak geografis Indonesia. Ada yang tahu letak geografis Indonesia? Ada yang tahu nggak? 6 lintang utara sampai 11 lintang selatan Betul. dan 95 bujur timur sampai 161 bujur timur. Good. Beri Ams buat apa? Hamzah ya? Oke. Jadi letak geografis Indonesia adalah posisi negara Indonesia yang didefinisikan terhadap batasan-batasan yang melindungi Indonesia. Negara Indonesia itu letak geografisnya sangat strategis. Nah, negara kita memiliki pulau yang tersusun dari Sabang sampai Merauke. Penampakan alam Indonesia terdiri dari daratan dan perairan. Asing nggak sama yang sebutannya maritim? Enggak. Negara maritim ya? Siapakah negara maritim? Indonesia. Siapakah Indonesia? Negara kepulauan. Kenapa disebut dengan negara maritim? Karena banyak laut, Bu. Di laut, pulau gitu. Betul banget. Bisa dilihat, penampakan alam Indonesia terdiri dari daratan dan perairan yang berbanding 4:1. Penampakan daratan berupa gunung tertinggi, sungai terpanjang, danau membuat Indonesia menjadi negara terluas ke-15 di dunia. Masya Allah. Berarti negara kita itu negara yang selain strategis, bagus, asli, dan juga merupakan negara dengan terluas ke-15 di dunia. Ya wajar ya, penduduk kita juga banyak. Nah, sedangkan secara geografis Indonesia terletak di antara dua benua. Apa saja benua tersebut? Afrika dan Asia. Ya, betul banget. Dua samudranya? Pasifik dan Hindia. Oke, dengan demikian wilayah Indonesia berada pada posisi silang. Silang ya. Posisi silang. Yang mempunyai arti penting dalam kaitannya dengan iklim dan perekonomian di negara Republik Indonesia. Selanjutnya, pengaruh letak geografis terhadap kehidupan di bidang ekonomi, sosial, budaya Indonesia. Tentunya dengan letak geografis Indonesia sangat memiliki banyak pengaruh yang terjadi di negara kita. Seperti apa? Seperti yang dijelaskan ini. Ada ekonomi, ada sosial, bahkan budaya. Yang pertama, pengaruh geografis Indonesia di
di bidang ekonomi. Oke, nggak ada kan? Ada yang bisa berpikir secara rasional nggak apa sih dampak yang terjadi gitu? Ekonomi Bu. Di bidang ekonomi. Indonesia ini toh kelautan Bu ya. Jadi banyak hasil ikannya Bu. Terus kira-kira hasil ikannya diapain? Itu diolah jadi makanan, bisa di ekspor, terus minyak juga termasuk Bu. Belajar ya semalam ya? Oh enggak Bu, Google. Oh Google, nggak apa-apa, memanfaatkan sosial media dengan baik dan bijak. Pengaruh geografis Indonesia di bidang ekonomi. Sebagian besar wilayah Indonesia terdiri dari lautan, dan hal inilah yang menyebabkan Indonesia menjadi negara maritim karena wilayahnya yang dikelilingi dengan lautan yang begitu banyak dan memiliki potensi yang cukup luas, membuat peta geografis Indonesia sebagai negara maritim tergolong strategis. Maka jelas tentunya membawa pengaruh bagi Indonesia seperti di bidang terbukanya lapangan pekerjaan, menjadi jalur perdagangan dunia. Karena tadi kan disebutkan di pertama, Indonesia itu letaknya silang, yaitu maaf ibu kurang badan jadi wajar soalnya agak susah. Yang ketiga, wisata bahari yang indah. Banyak banget kan wisata-wisata di Indonesia. Banyak. Kita tinggal di mana? Itu. Ya, di Metro. Domisili di Metro. Provinsi kita? Oh. Banyak pantai di Lampung? Ada tahu pantai apa aja? Marina, Hari Minggu, Terus? Anda. Iya benar. Bahkan di Kabupaten Lampung Selatan atau Pesawaran Musik itu udah banyak banget ya pantai-pantai bagus. Pasti biasanya kalau pantai-pantai itu dipakai untuk destinasi wisata. Banyak dari lokal maupun non lokal. Senang nggak sih tinggal di Lampung? aja. B aja. Kenapa Mas Baroka B aja? Biasa aja Bu. Ada yang Besok kalau liburan Mas Baroka diajak jalan-jalan, Mas Baroka nggak pernah main ke pantai ya? nggak kenal Bu. Oh nggak pernah. Baru kan mainnya ke gua Bu. Masya Allah. Saya nama Janganlah, jangan ke gua ya, serem. Next. Tentang geografis di bidang sosial tentunya tidak hanya mempengaruhi bidang ekonomi, tetapi juga mempengaruhi bidang sosial. Apa saja pengaruhnya? Yang pertama, terjadinya kerjasama antar negara, meningkatkan jalinan komunikasi dan interaksi dengan negara lain, terjadinya perdagangan luar negeri atau disebut dengan ekspor. Good, ekspor impor, memudahkan bangsa Indonesia untuk berhubungan dengan negara lain, terciptanya sikap toleransi karena negara Indonesia terdiri dari banyak pulau, suku, terus ras, bahasa, agama dan budaya. Tapi dengan banyaknya suku, ras, bahasa dan budaya, kita sebagai warga Indonesia itu tidak boleh membeda-bedakan. Kenapa? Karena kita menjunjung yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Kita beda kulit, beda warna kulit, beda bahasa, beda gaya bicara, bukan berarti kita untuk saling mengejek. Itu sebabnya kita ada yang namanya sikap toleransi. Pinter banget, ya senang loh ibu kalau orang tuh pada pinter-pinter. belajar Bu dari malam. Iya. Tadi bilangnya nggak belajar, sekarang belajar aduh. Ini mana nih percaya nih? Pengaruh geografis di bidang budaya, apa saja kah itu? Terjadi akulturasi budaya dari budaya lokal maupun lokal atau budaya asing. Terjadinya perubahan budaya, maaf. Seperti apa? Dulu kalau zamannya ibu tuh belum ada internet, belum ada yang namanya wifi. Sekarang udah ada internet, udah ada wifi segala macam. Itu juga merupakan salah satu perubahan budaya. Selanjutnya terjadinya perubahan pakaian, yakni pakaian Indonesia semakin modern. Sering lihat ya, orang-orang di Bali itu kan pakaiannya ya itulah ya. Begini. Ya. Terus yang terakhir memiliki keanekaragaman budaya ya, disebut dengan akulturasi. Batas-batas wilayah Indonesia, dari luasnya Indonesia juga memiliki batasan-batasan. Ketua kelasnya siapa? Bacain dong batasan-batasan wilayah Indonesia. Mas Baroka yang tadi bilang semangat. Ayo Mas bacain. Batas-batas wilayah Indonesia. Batas wilayah Indonesia secara geografis sendiri dapat dibagi menjadi 4 bagian, yaitu wilayah Indonesia Timur, wilayah Indonesia Barat, wilayah Indonesia Utara, dan wilayah Indonesia Selatan. Wilayah perairan Indonesia luasnya mencapai 2
1/3 dari keseluruhan luas daratan yang ada. Pada umumnya untuk mencari tahu batas wilayah Indonesia dapat dilakukan dengan melihat garis bujur dan garis pintanya. Secara astronomi, negara Indonesia berada pada 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan sampai berada di antara 92 derajat bujur timur sampai 151 derajat bujur timur. Selain itu, berdasarkan letak geografisnya, negara Indonesia terletak di antara benua Asia dan benua Australia. Negara Indonesia juga berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Terima kasih, Bu. Oke, pinter banget bacanya ya. Itu ada yang salah, Bu, di Indonesia. Mana? Oh iya, maaf ya, ibu ngetiknya udah malam sih, capek. Kan nilai kamaran juga belum untuk nilai kemarin PR-nya. Nah, berikut ini ada batasan-batasan wilayah Indonesia. Yang pertama ada bagian barat, bagian timur, utara, dan juga selatan. Sedangkan yang bagian selatan ini meliputi laut, teritorial, landas kontinental, zona ekonomi eksklusif atau ZEE, batas darat dan udara. Nah, next, dampak positif dan dampak negatif dari letak geografis Indonesia. Yang pertama, dampak positif letak geografis Indonesia, artinya ini berada di persilangan kegiatan perekonomian lalu lintas dunia di laut dan udara. Banyak banget ya, nggak perlu ibu bacain satu persatu. Next, dampak negatifnya juga ada rawan mengalami bencana. Iya nggak sih Indonesia sering dapat bencana alam? Sering, Bu. Sering kan? Bahkan belakangan ini aja di Lampung itu sempat banjir ya, banjir di Tanggamus, yang Lampung Barat yang paling parah, terus di Lampung Selatan juga di Kalianda itu kan. Bersyukur banget kita tinggal di dataran tinggi sehingga kita yang di sini nggak mengalami banjir. Hujan badai ya? Nggak apa-apa. Tapi nggak sampai ada pemain lepas kan? Masih aman dong. Banyak pintu masuk ilegal sehingga rawan terjadi penyelundupan dan tindak kejahatan, tidak meratanya potensi alam dan sumber daya manusia, tidak meratanya pembangunan di setiap daerah, dan rentan terhadap terjadinya konflik kedaerahan. Biasanya kalau konflik-konflik kedaerahan ini terjadi di pedalaman kayak NTT, Papua tuh ya, sering kayak mereka perang antar suku, yang kayak suku ini nggak suka dengan suku ini, terus akhirnya mereka berantem. Itu thank you for watching and have a good study. Terus yang kemarin kan nggak ada tugas. Bentar deh, jangan langsung masuk, nanti kalau udah masuk ke tugas langsung kalian udah pada aduh kok ibunya udah ngomong panjang kok tugas. Dari yang ibu papain tadi ada yang mau ditanyain nggak atau ada yang kurang paham nggak? Gimana? Ada yang mau ditanyain nggak? Atau ada yang kurang paham nggak? Cukup. Berarti paham semua dong? Alhamdulillah. Paham, kalau gitu ibu deh yang nanya sama kamu orang, siap nggak? Enggak bu, enggak. Harus belajar matematika bu. Ini soal bisa ini. Habis kasih matematika jadi pada nggak semangat belajar nih. Tadi katanya semangat. Yaudah kalau gitu kita kuis aja gimana? Kuis ya. Apa bisa? Ajar bu, dia emang suka gitu bu. Oh sih kayak gitu guys. Iya, Bu. Ketuanya itu tadi. Ya nggak apa-apa. Kuis ya. Ya bu. Yang bisa jawab dapat nilai plus. Lintang dan bujur wilayah Indonesia itu berada di angka. Aku bu. Nah silakan. Saya. Aku dulu di 6 lintang utara sampai 11 lintang selatan dan 95 bujur timur sampai 141 bujur timur. Good. Lagi nggak? Lagi ya. Satu lagi tulisnya aja. Nanti habis kuis kita pembagian kelompok buat tugas besok ya. Negara Indonesia, ini pembahasannya awal nih. Negara Indonesia titik-titik disebut dengan negara Maritim. Kepulauan. Mas Syamsul kalau mau jawab langsung ngomong aja ya. Soalnya temennya Sakit, semangat Bu. banget. Oh sakit. Iya bu, Sakit apa? hati. Sakit hati. Aduh kalau sakit hati ibu nggak bisa ngobatin. Ibu bukan dokter cinta. Negara apa
maritim. Iya. Kepulauan juga. Iya. Kenapa kok disebut negara maritim sih? Karena laut. Karena Banyak laut. memiliki Banyak banyak laut dan pulau. pulau-pulau. Pulau. Satu lagi ya, masih excited loh. 2 samudra dan 2 benua yang mengapit negara Indonesia. Apa saja kayak itu? Pasifik Dan sama India. India sama Pasifik. Iya, masih Yusuf apa? Benuanya Asia dan Australia. Hmm. Kalau samudranya Pasifik dan India. Pinter banget, Masya Allah. Gitu. Oke. Juara kedua Bu, wajar. Iya. Juara pertamanya saya Bu. Bertahan ya. Ya Bu. Kita Oke. sambil contoh. Kuisnya lagi atau udah? Udah Bu. Udah. jamnya. Udah Oh, jam udah. istirahat Bu. Istirahat ini. 10 Bu. Nanti ketua kelasnya bagi kelompok ya. Nah, ini kan anaknya cukup lah dibagi kelompok. Nanti yang kelompok pertama itu menjelaskan tentang letak geografis, yang kedua itu tentang letak astronomis. Saya di grup aja Bu. Oh, iya. Sekarang zamannya itu ya canggih, jadi apa minta share di grup aja ya udah nggak apa-apa deh. Terus kelompok yang terakhir menjelaskan dampak positif dan negatif letak geografis Indonesia. Paham? Paham Bu. Ina? Dulu next Bu. Iya. Dah. Kayaknya juga udah mulai lemas ya. Mau istirahat Bu, main bola. Mas istirahat. Pokoknya tetap semangat, di rumah harus tetap belajar ya. Mau main bola. Nanti jam habis istirahat apa? Yes. Yes. Yaudah istirahatnya dipakai buat makan, baru istirahat dulu. Nanti lebih semangat lagi di pelajaran selanjutnya ya. Jangan lupa ketua kelasnya diamanahin tadi buat bagi apa? Kelompok. Sebagai kelompok. Iya, good. Agak salah ya kalau apa deh. Oke. Banyak kurang dan salahnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.